Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum dengan materi PT Bank atau PT Perbankan. Selanjutnya kita lihat materi mengenai wewenang dari pengawasan sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Ini perlu, kenapa? Untuk menjaga prinsip atau menjalankan prinsip kehati-hatian. Kenapa? Untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Kemudian yang ketiga, pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, dan yang keempat, untuk wewenangnya melakukan pemeriksaan bank. Itu kewenangan OJK. Wewenang dalam OJK ada wewenang dalam pengaturan dan ada wewenang dalam pengawasan. Ya, dalam pengaturan antara lain tentu akan menerbitkan regulasi, sedangkan dalam pengawasan dia akan melakukan pengawasan baik pengawasan offline ataupun pengawasan online. Ya. Apa itu pengawasan yang terintegrasi dari OJK? Sebelum adanya OJK, pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh beberapa institusi seperti yang saya katakan, kalau pasar modal oleh Bapepam, kalau lembaga pembiayaan oleh Menteri Keuangan, asuransi oleh Menteri Keuangan, ya, Pegadaian Menteri Keuangan, perbankan oleh BI. Nah, tapi sekarang dijadikan satu pengawasan yang terintegrasi atau integrated system. Rentan terjadinya regulatory arbitrage dan loophole, ya, ini juga sebelum ada OJK. Kemudian ketiga, sebelum ada OJK, koordinasi relatif lebih sulit dilakukan, terlebih industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait. Apalagi sekarang banyaknya konglomerasi dari lembaga jasa keuangan. Satu lembaga jasa keuangan, saya ambil contoh misalnya Bank X itu punya insurance, asuransi, punya finance, satu lembaga pembiayaan, sampai kemudian dia punya properti, ya, bahkan sampai dia punya kampus atau mendirikan kampus. Saya tidak akan menyebutkan nama banknya, tetapi rata-rata sekarang seperti itu. Bahkan ada yang mempunyai stasiun televisi, ya, satu bank. Nah, itu begitu kompleksnya bidang usahanya. Kemudian setelah ada OJK, ya, pengawasan yang terintegrasi, pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh satu institusi, cukup oleh OJK saja. Kemudian yang kedua, meminimalisir terjadinya regulatory arbitrage dan loophole. Dan yang ketiga, mengefektifkan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan di dalam industri jasa keuangan, serta dalam memelihara stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat tentang wewenang pengawasan. OJK untuk wewenang pengawasan di bidang perbankan, kemudian di bidang pasar modal, dan di bidang perasuransian, dana pensiun, dan termasuk pembiayaan dari lembaga jasa keuangan lainnya. Itu wewenang pengawasan. Nanti saudara bisa lihat dalam PPT saya di UBL Apps. Kemudian yang keempat, OJK juga memberikan perlindungan konsumen. Pertama, melakukan pencegahan kerugian, kemudian memberikan pelayanan pengaduan konsumen, dan melakukan pembelaan hukum. Ini dalam pencegahan kerugian terutama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan. OJK selalu melakukan sosialisasi dan edukasi serta literasi di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan apabila berpotensial merugikan masyarakat. Nah, OJK di sini banyak menutup misalnya pinjol-pinjol yang tidak berizin, ya, yang tidak terdaftar di OJK dan di Bank Indonesia. Kemudian melayani pengaduan konsumen, ya, menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan, ya. Kemudian itu antara lain kemudian pembelaan hukum, memerintahkan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Itu antara lain perlindungan konsumen dilakukan oleh OJK, ya, yang
harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang OJK. Dalam penegakan hukum, OJK sekarang sampai dengan kepada penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh OJK itu diatur dalam pasal 49 sampai 51 Undang-Undang OJK ya, dalam bab 11. Kemudian pihak-pihak yang dapat melakukan penyidikan siapa? Yaitu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena OJK itu bukan PNS, maka kemudian OJK melakukan MOU dengan kepolisian, dengan beberapa pihak, antara lain BPK, BPKP, untuk diangkat pihak-pihak yang dianggap integritasnya baik untuk diminta menjadi penyidik di OJK, karena OJK bukan aparatur sipil negara atau bukan ASN. Kemudian yang B, pejabat PNS tertentu seperti yang saya barusan katakan ya. Kemudian dalam pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki ketentuan yang pertama, diberikan kewenangan khusus kepada sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP ya. Berarti dia lex spesialis ya. Ini OJK bersifat lex spesialis, ininya penyidiknya sebagaimana itu dalam KUHP. Yang kedua, penarikan PPNS OJK hanya dapat dilakukan A, dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat 6 bulan sebelum penarikan, dan B, tidak sedang menangani perkara. Perlu saudara ketahui bahwa jumlah penyidik OJK di OJK Jakarta itu untuk seluruh perbankan dan jasa keuangan lainnya di Indonesia hanya ada 20 orang penyidik. Bayangkan begitu beratnya beban tugas penyidik mengawasi seluruh sektor jasa keuangan dan termasuk lembaga jasa keuangan lainnya. Artinya kita bisa hitung setiap hari berapa kasus yang masuk untuk dapat disidik sampai ke penyidik ya, sampai ke penyidik OJK. Karena sebelum sampai ke penyidik OJK, OJK mempunyai direktorat investigasi. Nah, direktorat investigasi lah yang menentukan apakah satu kasus ini ada unsur pidananya atau tidak. Kalau dia ada unsur pidananya, maka direktorat investigasi dari OJK akan mengkoordinasikan kasus tersebut ke penyidik utama di OJK. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait, antara lain tentunya kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Tentunya ketiga, aparat penegak hukum. Keempat, kewenangan PPNS oleh OJK diatur dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam penegakan hukum juga dilakukan penyidikan dan tindak lanjut penyidikan. Tindak lanjut penyidikan tentunya penyidikan yang statusnya PNS atau sekarang disebut dengan ASN, menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Ya, kemudian jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya dari hasil penyidikan. Artinya JPU hanya punya waktu 3 bulan untuk memfollow up dari kasus yang disidik oleh OJK ya. Jadi hanya 90 hari atau 3 bulan, jadi tidak main-main JPU. Kemudian nanti saudara bisa lihat dalam slide saya ada bagaimana governance dari OJK atau kepengurusan OJK. Kepengurusan OJK itu ada masing-masing yang mengatur dalam bidangnya masing-masing. Maaf saya buka kacamata karena saya tidak kelihatan ya. Yang pertama ketua OJK ya, ketua OJK. Kemudian yang kedua wakil ketua atau ketua komisi dari edukasi. Yang ketiga dari ADK ya. Kemudian dulu itu ex officio dari BI, kemudian ADK ex officio dari Kementerian Keuangan, ADK dari Ketua Dewan Audit, kemudian ADK dari bidang edukasi dan perlindungan konsumen, kemudian ada ADK Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB, ya Institusi Keuangan Non-Bank, kemudian ADK Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, dan ADK atau Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan. Ya, nah itu ADK itu dari singkatan anggota Dewan Komisioner ya. Jadi Dewan Komisioner OJK ini bersifat kolektif dan kolegial
sama dengan Kepemimpinan Bank Indonesia, memiliki hak suara yang sama, melaksanakan tugas pengaturan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif. Kepala Eksekutif ini memimpin pelaksanaan tugas pengawasan perbankan, pasar modal dan atau IKNB dalam hal pemeriksaan penyidikan perintah tertulis pengelola statuter, mengenakan sanksi, dan memberi atau mencabut izin usaha dari bank-bank yang bermasalah. Kemudian yang kedua, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner dari Komisioner OJK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang saya paparkan tadi, materinya dapat dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan nanti, mungkin ada tutorial dengan by Zoom. Semoga tugas-tugas yang saya berikan dapat dijawab dengan baik dan tidak copy paste dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.